Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat 5 menit sejenak mendengarnya bersama saya Pendeta William Hermon. Saya senang boleh ada bersama-sama dengan saudara berbagi firman Tuhan di sela-sela kecapean, keletihan kita dalam bekerja, dan marilah kita selalu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar lagi prinsip-prinsip pengajaran Yesus, ya. Yesus selalu berkata jangan pamer, katanya. Jangan pamer. Ya, pamer. Kemarin kita udah belajar, ya kita diminta jangan pamer persoalan kita memberi, ya, memberi. Jadi kalau kita memberi itu ya kita nggak perlu pamer. Jadi jangan pamer, saudara. Hari ini kita mau belajar lagi, ya jangan pamer tentang berdoa, ya. Jadi kita tahu ini, saudara, dewasa ini sangat senang orang pamer dengan berdoa, ya. Pamer doa, tahu saudara pamer doa? Menceritakan, wah saya udah berdoa ini. Nggak salah. Ya nggak salah saya bilang. Tapi Tuhan mau jangan pamer, ya jangan pamer. Makanya mari kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 5 saja. Seharusnya ini ayat 5 sampai 15 ya. Kita melihat ayat 5 saja. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam pintu kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, sangat menarik sekali kalau dikatakan kalau kita berdoa itu artinya adalah kita menaikkan permohonan kepada Bapa di dalam surga, atau bisa juga membangun relasi dengan Bapa di surga. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana supaya berdoa itu jangan dibangun dengan kepameran, tapi kita membangun di dalam prinsip-prinsip berdoa yang baik. Nah, prinsipnya Tuhan katakan di sana dalam ayat 5 sampai 15 itu, yang pertama adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, orang munafik itu berdoanya bagaimana, saudara? Mengucapkan doa untuk dilihat orang, berdiri di rumah ibadat dan juga di tikungan jalan. Ya, ini sama dengan apa? Orang-orang yang sudah pamer itu sudah pasti mendapat upahnya. Lalu yang berikutnya, Tuhan katakan kepada kita, kalau kita berdoa, biasakan masuk ke dalam kamar, di tempat yang tersembunyi, karena ada Bapa yang melihat kita yang di tempat yang tersembunyi itu. Lalu yang berikutnya dikatakan, jangan bertele-tele. Wah, ini saudara, bertele-tele. Ya muter sana, seolah-olah Tuhan tidak mengerti bahasa hati kita. Kita harus belajar berdoa itu, setiap kita mengatakan doa-doa kita harus tahu bahwa Tuhan sudah mengerti, sudah memahami apa yang sedang kita minta kepadanya. Nah, makanya di dalam bagian itu Yesus memberikan contoh yang sederhana, yaitu doa Bapa kami. Ya, dalam doa Bapa kami itu, saudara, kita bisa melihat bahwa isi dari doa Bapa kami itu di dalamnya ada penyembahan, ada permohonan untuk kebutuhan hidup, untuk pengampunan kesalahan, untuk penyertaan Tuhan. Nah, itu menarik, saudara. Jadi Yesus mengajarkan sangat sederhana sekali. Dalam satu doa isinya ada penyembahan kita kepada Dia. Yang kedua ada permohonan untuk kebutuhan hidup kita. Lalu yang ketiga ada pengampunan untuk kesalahan kita. Lalu kita minta juga penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan kiranya menyertai kita. Lalu di dalamnya ada doksologi atau penutup dari doa itu. Makanya dikatakan kalau kita mengampuni kesalahan orang, ya ini dalam pengampunan itu sama dengan Bapa di surga akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Jadi saudara, lihat di sana. Banyak orang pintar berdoa tetapi gagal. Ya, gagal mengampuni sesamanya, gagal menerima sesamanya. Makanya saudara, aplikasi penting dari prinsip berdoa ini adalah berdoalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak ada yang lain, berdoalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdoalah karena memang kita memerlukan pertolongannya. Dan yang ketiga adalah jangan berdoa karena kita pintar berdoa. Tuhan tidak butuh orang yang pintar berdoa, tapi Tuhan butuh orang yang mau berbicara kepadanya, bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan segala sesuatu yang menjadi keluh kesahnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan pamer doa, tapi mari berdoa di dalam prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan ajaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, ajar kami berdoa dengan baik dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami berdoa dengan baik dan kami tidak salah di dalam berdoa. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.
Selamat malam saudara, jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati kita. 5 menit sejenak mendengarnya. Haleluya.